Waalaikumsalam. Mami. Bayarin dulu bajenya, turunin papimu. Beres, Mi. Ayo, Pi, turun, Pi. Iya. Bang, orang tua Bang Hafid dipanggil Mami juga ya? Bukan. Nyak. Oh. Mami? Apa kabar, Pi? Stroke. Kenapa sih, Mi? Perut kamu masih kempes. Kabar, Mi. Baik. Mi kenapa Mi geli? Aduh, kempes juga. Apa saja sih yang kalian kerjakan di sini? Masa sampai sekarang belum ada yang hamil? Saya ini sudah tua, Pit. Sudah kepengen saya dipanggil nenek. Sudah kepengen saya gendong cucu. Aduh. Oh. Api, bantuin ngomong dong, jangan diem aja. Gue mau ngomong apa lagi sama mami lo? Hah? Gue aja nggak dapet anak. Justru lo yang gue angkat jadi anak gue. Nah, suruh bini lo tuh bikin teh manis. Kayaknya gula gue lagi drop nih. Emangnya papi nggak puasa? Nggak puasa. Gue lagi muda nih kayak lo nih. Kuat gue puasa. Tiap hari gue puasa. Lo lagi? Iya, maaf, Pi. Emang bisa hamil kalau ngobrol terus? Masuk, Mami mau bicara. Kesian Apit ya. Kamu juga masuk. Oh. Pokoknya jangan terlalu banyak teori. Yang namanya doa sama ikhtiar itu harus jalan bareng, tayo. Wah. Wah. Nah, Mami dapat wangsit. Rumah ini harus diruat supaya sia-sianya hilang. Itu yang membuat kalian-kalian gak bisa hamil. Tiap hari juga dirawat, Mi. Diruat. Apaan sih, Bang? Nggak tahu dia yang ngomong. Hei! Mi, diruat apa lagi? Kayak di rumah kita yang dulu. Hah? Buktinya sampai sekarang kita nggak punya anak. Nah, akhirnya kita pungut nih bocah nih. Nih, jadi anak kita. Itu karena papi nggak sungguh-sungguh ngeruatnya. Udah, jangan ikut campur. Urus ini gula. Nanti drop lagi. Sekarang Mami perlu kembang. Mawar, melati, penanga. Mi, musrik tuh. Nggak pakai kemenyan kok musrik. Cepat jalan, jangan kebantah. Bro, tarik telan lagi ah. Nah, Dinda sama Vira, siapin ember, isi air bening yang penuh. Jangan lupa gayung. Hari ini juga Mami mau ngeruat kalian. Cepat! Aduh! Pak Haji, kata beberapa jemaah di masjid kita ini ada jinnya. Biarin aja. Tapi malahan ada yang bilang jin itu sholat dekat mimbar, Pak Haji. Biarin. Ini jin betulan, Pak Haji. Biarin aja. Macam mana nih? Biarin aja, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan, kau tahu nggak di masjid kita ini ada jinnya? Biarin aja. Sepertinya tidak ada yang percaya dengan jin. Gur, siapa yang kagak percaya sama adanya jin? Gue percaya. Sebab Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi,
jin itu juga makhluk ciptaan Allah. Dia kayak kita, kayak orang. Ada yang hidup di kolong jembatan, ada yang di hutan, di pojokan sono. Di belakang lu kali ada juga tuh. Cuman manusia sama jin itu diciptain Allah dari zat yang berbeda. Alamnya juga lain. Urusannya juga masing-masing. Ya, tapi kan jin itu kan dahsyat Pak Haji. Dia bisa menghilang dan bisa memindahkan bangunan-bangunan besar. Tapi Allah tidak menjadikan jin sebagai khalifah di muka bumi, Bang. Manusialah yang menjadi khalifah. Bahkan ada di antaranya yang diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, bukan dari bangsa jin. Gur, lu jangan terpesona sama kehebatannya jin. Apalagi jin yang kerjaannya cuma nyelakain manusia dengan segala tipu dayanya. Jadi, biarin aja. Iya, urusannya masing-masing. Urusan lu kan juga masih banyak. Tuh, kolor lu udah ambil lu dari jemuran. Siap Haji. Saya benahin telurku yang babu juga ya. Siap Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan siapa tuh Pak Haji? Kok nggak dihabisin sih? Kata orang-orang sih, tuh makanan setan. Hah? Astagfirullahaladzim. Makanannya sama kayak kita sih Pak Haji. Ya bagaimana kagak sama, yang ngasih makan juga orang. Katanya sih tuh orang-orang minta berkah. Hah? Berkah dari siapa? Dari setan Pak Haji? Iya kali. Masuk, Bang. Lah, Pak Haji sama Jidan kemana Pak Ustaz? Lagi keluar. Keluar lewat mana? Nggak usah dipikirin lah, Bang. Biarin aja ya. Biarin aja. Nonton sinetron aja kita, yuk. Wah, Pak Haji sama si Jidan. Nih, kayaknya yang punya makanan mau datang nih. Nih, lihat. Ada setannya Pak Ustaz. Dukun semprol. Makanan saya belum diganti juga. Tengkuk saya kok merindingnya. Wah, my God. Baru pertama kali nih Pak Haji lihat setan kaget. Hai bocah, setan juga punya perasaan. Lain kali kalau lewat sini permisi dong. Saya penguasa hutan ini yang bahu rekso. Ngarang lo, penguasa hutan apaan? Hutan ditebangin sama penebang hutan, digundulin sama pengusaha serakah. Lo diem aja. Kalau lo betul-betul penguasa hutan ini siapa yang ngangkat lo? Mana surat pengangkatannya? Saya nggak butuh surat. Terus yang ngangkat ente siapa? Ya manusia-manusia bodoh itu. Pemimpin manusia bodoh. Kalian bisanya cuma godain saya saja. Mending ngasih makan. Itu makanan lo udah disediain. Ini makanan sudah basi, Pak Haji. Sudah waktunya diganti. Terus kenapa belum diganti? Itu dia yang harus saya selidiki.
Pangeranku, apa kabar? Lama tak jumpa. Saya jadi mengkhawatirkan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Baik. Sudah lama nih, saya tidak merasakan masakanmu. Tidak ada lagi makanan buat kamu. Cari saja sendiri. Weleh. Kenapa sih Akiduk? Jangan begitu dong. Kita kan rekan. Selama ini saya selalu membantu. Sehingga karir kamu di dukun melejit dengan pesat. Kita bukan rekanan lagi sekarang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Haji, saya mau bertobat. Apa? Aki Dukun mau bertobat. Nonsen! Tolonglah saya Pak Haji. Bimbing saya keluar dari lembah kemusyrikan yang selama ini saya jalani. Cemana dukun setan mau bertobat? Allah memberi hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Siapapun. Allah juga bisa mencabut hidayah dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Fit, ini kalau ngelihat modus operandi Mami lo termasuk perbuatan bid'ah. Malah lebih parah lagi, masuk kategori musyrik. Rasulullah nggak pernah ngajarin nih yang kayak beginian nih. Mami gue dapat ajaran dari mana ya? Lo tanyain dong ame Mami lo, belajar agamanya di mana, jangan cuma ikut-ikutan doang. Kalau nggak sesuai ame syariat agama, tinggalin. Daripada kita dosa, iya kan? Terus lu kenapa ikut-ikutan nyari kembang? Nggak betah gue diomelin Mami lo. Setahu gue, cara Rasulullah ngeruat manusia nggak kayak gini deh. Setahu Vira ini cuma tradisi. Yang Vira tahu, agama kita mengajarkan untuk beristighfar, sholat tobat, dan beramal soleh. Masalah kayak gini adalah pilihan kita, Fir. Kita mau ngikutin cara Rasulullah, apa tradisi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu Pak Haji? Mudah-mudahan itu pertanda baik dari Allah. Waduh, Aki Duk hebat ya. Sekali belajar langsung oke. Alhamdulillah. Nah, habis syahadat, sholat. Aneh udah belajar Pak Haji. 5 kali sehari semalam. Subuh Saya harus pakai tak 2 Pak Haji. zuhur, kalau saya ganggu secara frontal. asar, Mereka akan melawan dengan mati-matian. maghrib. Maghrib 3. Saya harus lebih cerdik daripada dukun gombal itu. Nah, seperti yang tadi Pak Haji bilang, mudah-mudahan itu pertanda baik dari Allah. Ya Pak Haji? Alhamdulillah. Berarti sholat saya diterima Pak Haji. Insyaallah. Jadi habis syahadat, sholat, habis sholat, terus puasa. Saya sudah 2 hari ini puasa seperti orang-orang yang lain Pak Haji. Nah, habis puasa, yang keempat, zakat. Saya sudah siapkan dari kemarin Pak Haji. Gitulah. Nah, yang kelima adalah Pergi haji jika mampu. Maksudnya pergi haji ke Mekah itu? Bukannya itu mahal Pak Haji? Interupsi. Mohon waktu sebentar. Saya menyerah. Saya ikhlas Aki Dukun memisahkan diri dari saya. Masa setan mana ada yang ikhlas sama manusia? Bohong ente ya. Pak Haji bisa saja. Bagaimanapun saya tetap bangga pada Aki Dukun. Hati-hati, ada udang di balik batu. Beliau ini termasuk manusia yang beruntung.
Sudah bertahun-tahun lamanya dia bergelimang kemusyrikan bersama saya. Tapi menjelang akhir hayatnya, justru dia mendapatkan hidayah dari Allah. Yang seperti ini jarang ada. Hati-hati ini jebakan, jebakan. Jebakan apaan, Pak Haji? Dia tulus kok. Aki dukun, jangan menyerah. Walaupun pergi berhaji itu mahal, tapi nilainya di mata Allah sangat tinggi. Apa betul begitu, Pak Haji? Betul. Tapi walaupun betul, tetap aja setan itu pendusta. Jadi lo jangan dengerin. Kamu lebih hebat dari yang sudah lama menjalankan ibadah. Apalagi bisa naik haji. Wah! Bisa setingkat para ulama. Pak Haji, saya akan keluarkan semua simpanan saya untuk saya bisa pergi ke haji, Pak Haji. Kok jadi begini, Pak Haji? Itu karena lo pergi naik haji udah bukan karena Allah lagi. Tapi karena ria, sombong, takabur. Pengen dianggap lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari orang lain. Loh, ayo mandi. Kok malah bengong? Mi, sorry Mi. Saya nggak bisa begini-begini. Apa yang ngeruat-ngeruat? Ini soal prinsip. Kamu kualat Jafit ya. Mami ngurus kamu dari kecil. Sekarang giliran gede, berani kamu ngomong begitu. Mau jadi apa kamu, ha? Ayo, mandi. Stop. Dari dulu gue nggak demen cari-cari mami lu nih. Kita punya agama, punya aturan, punya aturan hidup. Gue yang mandi sendiri. Biar mami lu puas, ya. Mandi pakai air kembang, badan gue wangi. Gue mandi sendiri. Lihat nih. Wah. Tapi lo kayak tikus got.